Ya, selamat sore Kak Pika. Oke. Baik Kak Pika, Kak Pandri, kita langsung mulai aja dulu ya sambil menunggu kawan yang Oke, lain. baik Kak. Nah, baik, selamat sore kakak-kakak semuanya. Sebelumnya saya izin langsung share screen dulu. Eh, Baik kakak-kakak, terima kasih atas kehadiran kakak-kakak di pertemuan tatap maya yang kelima ini. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga di sore hari ini kita masih tetap diberi kesehatan, kita masih tetap mampu dan semangat untuk mengikuti kegiatan PKG PJK ini hingga kegiatan ini selesai. Oke kakak-kakak, di sore hari ini kita ada pertemuan tatap maya untuk membahas mengulang kembali modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi kita telah melewati modul 1.1, 1.2, 1.3 dan sekarang kita kembali lagi ke modul 1.1 untuk membahas kembali refleksinya. Nah, terus kakak-kakak juga diajak untuk merefleksikan terkait dengan paradigma perubahan guru PJOK. Nah, nanti di bagian ini kita akan sama-sama menilai dari apa yang telah kakak-kakak tuliskan atau kakak-kakak refleksikan di pertemuan sebelumnya dengan apa disesuaikan dengan rubrik penilaian yang nanti akan saya tampilkan. Oke, sebelum jauh melangkah ke depan, mungkin ada baiknya kita memulai kegiatan ini dengan doa. Kak Pandri mungkin bisa memimpin doa kita sore ini. Baik Kak, mari kita bersatu dalam doa. Bagi yang beragama Katolik, perkenankan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah Tritunggal Maha Kudus. Tak henti-hentinya kami anak-anakmu mengucap puji dan syukur berkat penyertaan perlindunganmu kepada kami dari tadi pagi hingga saat ini. Saat sekarang kami akan melakukan Zoom tatap maya untuk membahas terkait kegiatan PKG kami. Kami mohon sertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya kegiatan ini. Sekiranya Engkau memberikan kemudahan, kelancaran dalam kegiatan tatap maya kami sore ini. Bunda Maria, Bunda yang terkandung tanpa noda dosa, mohon sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Kak Pandri telah membuka kegiatan kita ini dengan doa. Baik kakak-kakak, saya lanjutkan lagi. Jadi di sini nanti kakak-kakak nanti kita akan sama-sama melihat sejauh mana tulisan refleksi kakak-kakak yang sudah kakak-kakak lakukan itu dengan rubrik yang nanti akan akan saya tampilkan. Terus, nah ini kesepakatan kita kakak-kakak seperti biasa. Yang pertama diharapkan sebisa mungkin kita menyalakan kamera agar kita lebih mudah mengenal satu sama lain, lebih nyaman untuk berkomunikasi dan berinteraksi di dalam kelas tatap maya ini. Terus yang kedua diharapkan mematikan mikrofonnya terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan memang ada waktu-waktu untuk menyampaikan pendapat segala macamnya mungkin bisa dinyalakan kembali. Terus yang ketiga hadir seutuhnya. Jadi di pertemuan ini saya berharap kakak-kakak semua bisa hadir seutuhnya, bisa fokus dalam mengikuti kegiatan kita hari ini. Sebentar. Terus yang keempat menghargai waktu. Saya yakin kakak-kakak semuanya pasti ada kesibukan, ada rutinitas hari-hari. Walaupun seperti itu, saya berharap juga kakak-kakak kita semua di dalam kurs ini bisa menghargai waktu bersama, karena di sini setiap pertemuan tatap maya ini paling 2 jam atau 1 jam, untuk ini 1 jam aja kita tatap maya. Jadi saya mengharapkan kakak-kakak bisa menghargai waktu di dalam kelas kita ini. Terus yang kelima yaitu fitur cek
chat, memaksimalkan fitur chat. Jadi di Gimit ini ada fitur chat. Bila kakak-kakak ada yang ingin disampaikan, mungkin bermasalah dengan mikrofonnya, ataupun mikrofonnya tidak bisa digunakan, mungkin bisa memanfaatkan fitur chat di dalam Gimit ini. Jadi bisa dituliskan atau diketikkan di fitur chat. Terus yang keenam, di situ ada klik raise hand. Jadi apabila kakak-kakak ada mau menyampaikan pendapat atau bertanya segala macamnya, mungkin kakak-kakak bisa terlebih dahulu klik raise hand. Jadi nanti setelah itu barulah menyalakan mikrofonnya untuk menyampaikan pendapat ataupun bertanya. Dan yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Jadi pembelajaran mode daring ini memang teknis seperti jaringan, gangguan itulah hal-hal yang wajar, jadi hal yang bisa kita maklumi. Apabila ada gangguan kita yang terganggu, kita tiba-tiba keluar, tiba jaringan terputus, hilang koneksi, yang itu adalah hal yang wajar dalam pembelajaran mode daring ini ya kakak-kakak. Jadi itu merupakan salah satu seni, kata hasil kami itu, seni di dalam pembelajaran mode daring. Baik, itu dari kesepakatan kita. Nah, ini adalah tujuannya kakak-kakak. Nah, tujuan kita hari ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Nah, ini capaian akhirnya. Ini yang menjadi capaian kita, ya kita harapkan mampu bersifat reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Diharapkan dengan sesi ini ada hal-hal yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran, terutama dalam kita merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jadi dengan tujuan untuk membantu memfasilitasi pembelajaran agar lebih baik, sehingga murid-murid juga bisa lebih mudah dalam memahami apa yang kita sampaikan, terus mudah mengerti juga, dan tujuan dari proses pembelajaran juga sama-sama kita lakukan. Saya lanjutkan kakak-kakak. Nah, ini kemudian tujuan capaian hari ini kita akan mencoba dapatkan dari hasil diskusi kita, yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Jadi kita diharapkan bisa mengerti mengapa refleksi itu harus kita lakukan atau harus kita laksanakan ya kakak-kakak. Mengapa refleksi itu bisa berdampak pada peserta didik. Artinya dengan refleksi kita berharap bahwa kita bisa menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian selanjutnya mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi saya berharap juga kakak-kakak bisa terus melakukan refleksi baik selama kegiatan kita ini ataupun nanti setelah kegiatan ini selesai dengan model-model refleksi yang berbeda-beda. Jadi kan kemarin di modul 1 juga kakak-kakak sudah mempelajari, sudah melihat ataupun menemukan model refleksi. Jadi ada model segitiga, model 4C, 4E. Itu mungkin kedepannya kakak-kakak bisa coba terapkan dalam merefleksikan kegiatan pembelajaran kakak-kakak di dalam sekolah untuk sehari-hari kita sebagai guru PJOK. Terus kemudian saya juga melihat hasil kakak-kakak membuat refleksi di tugas-tugasnya. Ada beberapa model yang sudah kakak-kakak pakai dan juga ada beberapa model yang memang diminta dari LMS untuk kita lakukan ya. Jadi walaupun model yang banyak, tapi kadang LMS meminta model seperti ini. Jadi kita ngikutin model yang ada. Dan tentu menurut saya kakak-kakak juga sudah melakukan refleksi menggunakan model yang berbeda dari modul 1 kemarin itu sudah kakak-kakak coba dari model yang yang pertama itu model Roy Cotton, terus apalagi
ada juga yang model tabel 4. Nah, itu sudah berarti kan ada beberapa kali kakak-kakak mencoba menuliskan refleksi dengan model yang berbeda-beda. Terus jadi dari sini kita juga berharap menjadi sebuah kebiasaan ya kakak-kakak, dengan di sini kita mulai mencoba merefleksikan, diharapkan nanti menjadi kebiasaan kita untuk membantu kakak-kakak mengevaluasi pembelajaran PJOK yang kakak-kakak lakukan di sekolah. Baik, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah pertama dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, pertama-tama kita peserta dapat menganalisis tulisan peserta, dimaksud di sini adalah kakak-kakak bisa merefleksikan tulisan kakak-kakak yang sudah kakak-kakak lakukan. Nah, sebelum masuk ke tahap yang tugas nanti, jadi nanti akan kita kerjakan bersama-sama. Jadi nanti kita akan lihat hasil refleksi kita. Kemarin juga di chat juga kemarin sudah saya minta kakak-kakak untuk menyiapkan salah satu refleksi yang telah kakak-kakak buat dari modul 1.1 sampai 1.3. Nah, satu saja model yang kakak-kakak siapkan. Terus kakak-kakak juga nanti akan mencoba menilai secara mandiri terkait dengan refleksi yang sudah kakak-kakak buat, disandingkan atau sesuaikan dengan dengan rubrik yang nanti akan saya tampilkan. Jadi nanti kakak-kakak ketika saya minta kakak-kakak untuk screenshot rubriknya, nanti tolong di screenshot, jadi nanti bisa kakak-kakak amati. Terus nah, setelah itu nanti kita juga akan berdiskusi bagaimana hasil dari penilaian kakak-kakak terhadap refleksi yang sudah kakak-kakak lakukan dalam proses pendidikan selama ini dari modul 1.1 sampai 1.3. Jadi silakan ya nanti kakak-kakak menyiapkan refleksinya satu. Oke. Nah, terus juga yang selanjutnya. Nah, ini agenda kita. Analisis tulisan refleksi berbagi hasil analisis. Nah, ini agenda pertama kita menganalisis tulisan refleksi yang telah kita refleksikan kemarin. Kemudian kita juga akan berbagi hasil analisisnya. Terus mungkin sampai di sini mungkin kakak-kakak ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan silakan Kak Jalianes. Ya, selamat sore Kak Sigit. Ini kan saya nih baru masuk nih. Iya. Kan sesuai agenda kita, ini kan memilih salah satu refleksi kita ya. Iya. Kan kemarin sudah dikumpulkan, apa bisa atau mau lihat kembali lagi tugas yang kita kumpulkan tuh? Yang punya saya dari tadi saya cari nggak ada ya? Oh, di sekali Jali mungkin di laptop Kak Jali nggak ada itu, atau di LMS-nya? Atau kan kayak saya cari yang punya saya ini lampiran refleksi 1.1 udah saya siapkan. Iya. Oh iya, kalau nggak salah Kak Jali 1.1 itu belum kali Kak Jali, nggak salah. Belum. Udah Pak. Udah Kak. Udah. Oke, pokok filmis kan ada 1.1, 1.3 dan 1.1, 1.2 dan 1.3 kan ada refleksinya. Nah, mungkin Kak Jali kalau misalkan tidak menemukan yang satu, mungkin bisa pakai yang 1.2 atau 1.3 yang kira sudah ada dulu. Nah, itu untuk pegangan aja, disandingkan koordinatornya mungkin bisa disandingkan. Nanti kan ada rubrik penilaian yang saya tampilkan. Nanti kakak-kakak screenshot, kakak-kakak lihat rubrik tersebut, terus kakak-kakak amati juga refleksinya apakah sudah sesuai. Di rubrik itu kan nanti kan ada 4 poin. Ada 4 poin. Poin 1 berarti isi refleksinya mencakup ini. Poin kedua berarti isi refleksinya lebih lengkap daripada poin 1, mencakup ini.
Nah, poin ketiga, keempat, gitu juga. Jadi kakak-kakak tinggal lanjutkan apakah refleksi kakak-kakak itu sudah mencakup semuanya atau masih mencakup 3 poin saja ataupun 2 poin saja. Nanti kita akan diskusi. Mungkin ada lagi? Kak Jali? Nah, sudah Kak Sigit. Oke, baik, terima kasih Kak Jali. Mungkin yang lain ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita melangkah selangkah ke depan? Tidak ada ya, kalau tidak ada boleh kasih reaction jempol. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Analisis tulisan refleksi. Nah, baik kakak-kakak, ini pertanyaan untuk nanti kita bekerja di Figma. Nanti kakak-kakak akan ada nge-link ke Figma, jadi kakak-kakak mengerjakan pertanyaan ini. Mungkin kakak-kakak bisa screenshot dulu pertanyaan ini. Kalau saya coba besarkan dulu. Apakah jelas kakak-kakak? Jelas ya? Tulisannya jelas nggak? Jelas, kalau jelas boleh kakak-kakak screenshot. Oke. Nah, pertanyaan ini nanti juga akan muncul di Jamboard Figma, di mana tempat kita bekerja nanti, kita main-main di Figma nanti. Nah, setelah dari Figma, kita mungkin waktu kita agak lama di situ di Figma karena ada 6 pertanyaan. Sambil kakak-kakak mungkin nanti merefleksikan tulisan refleksi kakak-kakak dengan rubrik yang nanti akan saya tampilkan. Nah, ya, ini rubriknya. Apakah jelas kakak-kakak? Hah? Ini screen. Ya, basah nanti Om, mana kerja kok Om. Nah, boleh kakak-kakak screenshot juga ini. Ini juga hasil screenshot, jadi kurang terlalu jelas. Tapi saya yakin masih bisa dibaca kakak-kakak ya. Untuk tulisan daripada rubrik ini masih bisa kakak-kakak baca kah? Masih ya? Oh, ya. Soalnya agak kabur juga dia nih. Bentar. Oke, baik kakak-kakak. Sambil kakak-kakak nanti mulai merefleksikan apa namanya tulisan kakak-kakak, refleksi kakak dengan apa namanya dengan rubrik ini, kakak-kakak mungkin boleh masuk ke Figma. Nanti kita sama-sama di situ kakak-kakak menjawab dari 6 pertanyaan tadi yang saya tampilkan. Ini nanti kakak-kakak silakan menjawab pertanyaan ini di Figma, nanti kita diskusikan di situ. Oke, kakak-kakak, cukup mungkin untuk ini saya izin stop share screen ya. Baik. Oke, untuk link Figma-nya ada di dalam chat kakak-kakak. Jadi saya kirim ke chat. Silakan kakak-kakak akses. Oke, apakah sudah muncul? Boleh kakak-kakak langsung diakses Figma-nya.
Oke. Baik kakak-kakak, kalau misalkan masih kemarin belum lancar menggunakannya, apabila kakak-kakak gambar kursor itu bukan panah, bukan tanda panah, kakak-kakak bisa pilih di sebelah gambar pensil itu, di bawah sini ada gambar pensil, di sebelahnya ada gambar panah ke atas dan tangan. Nah, kakak-kakak silahkan klik tanda panah ke atas. Jadi kursor kakak-kakak akan berubah menjadi panah. Nah, apabila kakak-kakak mengklik yang tangan, maka kakak-kakak kursornya tangan, tidak bisa untuk membuat mengetik atau menarik sticky note. Nah, nanti kakak-kakak silahkan menjawab pertanyaan ini. Di tiap tabel ini ada pertanyaan. Silahkan tarik dari gambar kertas di bawah ini. Di bawah di sebelah pensil ini ada kertas. Silahkan kakak-kakak tarik kertas ini ke atas, nanti akan muncul kertasnya di di tabel ini. Misalkan seperti ini. Nah, ini saya coba menarik kertasnya, sticky note. Nama kertasnya sticky note ya. Tarik ke atas. Nah, maka akan muncul. Nah, nanti gimana Kak? Kecil benar Kak? Nanti kakak zoomkan dulu. Zoomkan. Nanti berbau kakak sentuh kertasnya, tarik perbesar. Oke, nah, terus baru di zoom out lagi. Nah, disesuaikan, tulis di sini, tempelkan abur kan. Nggak perlu nulis nama lagi kakak-kakak ya. Udah ada nama kakak-kakak di bawah sini. Ya kakak-kakak langsung ketik aja di sini. Nah, kalau sekiranya kurang besar bisa kakak-kakak sesuaikan lagi. Misalkan lagi sedang-sedang aja. Yang penting dia. Nah, biar kakak bisa ini kan sesuaikan nih ukuran tulisannya dengan yang atas. Kakak-kakak zoom lagi. Zoom out, kakak-kakak tulis. Sampai di sini kakak-kakak mungkin ada yang masih kurang paham. Kalau misalkan sudah paham Saya bisa baru langsung datang. Oh iya Kak. Saya datang tadi masalah masuk. Mohon maaf. Iya ya. Jadi Kak Yulati bisa Gimana? coba buka di kolom chatnya. Kalau masih ada kolom chat itu ada ada link Figma. Silakan Kak Yulati klik link itu, nanti akan mengarah ke kakak untuk masuk ke dalam link ini Kak. Oke, baik kakak-kakak yang sudah bisa silahkan mencoba menuliskan jawabannya sesuai dengan pertanyaan di atas. Jadi waktu kita nih kalau bisa sampai jam 6 pas ya, biar kita tepat waktu. Jam 6 kita udah kelar. Oke, silahkan kakak-kakak. Oke, sebentar saya coba hapus dulu punya saya. Oke, silahkan Kak Jali. Itu punya saya nih berputar-putar jangan. Hikmahnya. Coba tunggu dulu jaringanku dalam pengangkatnya Kak. Ini enggak bisa buka. Kita coba kakak coba aja dulu seputar di refresh lagi, masuk lagi. Siapa tahu pas kakak coba masukkan yang kedua atau ketiga, pas juga jaringan bagus. Kak Sigit, Gimana Kak? pertanyaan yang 6 tadi itu punya saya screenshotnya tidak tersave. Bisa ditampilkan lagi Kak Sigit? Kak Pika udah masuk ke dalam Figma belum? Sudah. Udah. Coba kakak Pika agak di zoom kan. Nanti ini nomor 1 kan pertanyaan ini sama dengan yang 6 tadi itu. Ini pertanyaannya sudah ada di sini semua. Nampak nggak? Saya coba zoom out ya. Di sini. Nah. Mampus nih punya aku nih. Ya, ini dia pertanyaan 1. Terima kasih Kak. Ya, kakak isi aja disesuai dengan tabelnya. Jadi kalau pertanyaan 1 isi di tabel 1, pertanyaan 2 isi di tabel 2. Nanti kalau Kak Pika masih belum bergerak tanda panah, ini yang merah ini siapa nih? Ini Kak Pandri ada namanya. Ini masih tangan nih. Tangannya dirubah dulu, Kak. Dirubah dulu.
diklikkan dulu. Gimana nih Kak? Diklik sini ya Kak Emma. Diklik yang di bawah Gimana ya? sebelah pensil di bawah itu kan ada pensil. Nah, Mana klik ya, dulu Kak, ya? tanda panah ini. Coba Kak Emma lihat dulu di Gmail-nya, lihat Gmail-nya dulu. Nah, nih. Masuk Ya. ke Gmail. Nah, ini ada kolom yang saya keling-kelingin ini. Nah, ini Kakak klik ini. Nanti tangan berubah jadi panah dia. Oh, iya. Ya. Kak Yuliati udah bisa masuk Kak Yuliati? Saya pakai HP, Kak. Macam mana caranya, Kak? Pakai HP agak berat, agak susah kali Kak. Itulah laptopnya bermasalah. Susah ngomongnya. Ikuti aja lah ya Kak ya. Saya dengarkan aja. Mohon maaf lah. Kok masih nggak bisa ya? Ya? Kok masih nggak bisa ya Kak ya? Coba Kakak klik di sini, di gambar sini, klik di foto saya. Tunggu dulu Kak. Foto saya. Kakak login pakai akun edit tadi ya? Iya, yang ini di apa namanya tuh? Di kolom chat nih. Maksudnya setelah dari sini Kakak langsung dia nggak perlu pakai login dulu. Nah, Gimana ya Kak ya? Nggak mau disentuh kan nih Kak, yang di nggak gambar. bisa diklik kayak gini. Iya, nggak mau disentuh, nggak bisa diklik. Coba Kakak. Oh ini. Bentar. Oh, Kakak belum follow. Coba Kakak follow dulu saya. Kakak klik foto saya di sini. Ini kan error R. Ujungnya awalnya kan double R kan? R. Oh iya. Ini Kakak. Ya. Udah. Udah Kakak. Nah, coba Kakak coba. Udah error. Tuh, hai. Kenapa kayak gini Kak? Tidak paham deh. Zoom-nya tadi gimana caranya Kak Sigit? Jadi kalau di saya itu pakai apa namanya? Pakai kursor di bawah ini Kak, dibesarin ini Kak. Ini bingung sih. Nggak bisa. Dia Coba. Kak Pandri kemarin bisa juga Kak ini, saya coba ini. Modalnya kayak gini. Nggak ada pensil-pensilnya tuh Kak, nggak ada muncul. Mana itu muncul? Iya. Yang muncul hanya ini yang warna kuning, letter-letternya juga. Diperbesar nggak bisa. Cara nge-zoom-nya Kak Sigit. Kalau pakai laptop gimana ya? Coba Kak saya auto ya. nggak mau dia di zoom nih Kak Sigit. Digeser bisa. Bisa di Nah dia kalau dipakai ngetik udah bisa, cuma besarkan kolomnya ini yang belum bisa dia Kak. Oke, coba. Nah. Oke, silakan. Bisa saya coba bantu. Oh iya.
Ini kolom yang itu jangan digerakkan ke ntar dulu ya. Ya. Ini suhu apa nih? Itu apa gitu, gitu. Bisa apa ya? Oke, untuk kakak-kakak yang apa namanya kesulitan di Figma-nya, mungkin bisa ngisinya di kolom chat ya. Nanti saya akan coba buat pertanyaan di kolom chat. Kakak-kakak silakan isi di kolom chat ya. Baik, silakan kakak-kakak yang masih kesulitan untuk mengakses Figma, kita pakai dua. Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat. Nah, silakan ketik sini Kak Pandri. Siap, Kak. Silakan Kak Donis. Membesarkan itunya kolom itunya aplikasi Git tidak bisa kami besarkan. Jadi kecil betul pertanyaannya. Pertanyaannya Kak Fika. Pertanyaannya kecil. Nah, itu sama Ya, kayaknya sama pertanyaannya. Andri gua. Ini masih kecil juga Kak? Ini langsung dijawab di kolom chat ya, Kak? Ya, yang kesulit agak apa namanya belum bisa di Figma, silakan di kolom chat. Jadi pertanyaan satu itu ada di situ. Iya, iya. Langsung dijawab di kolom chat ya? Ya, ya. Di mana aja kakak-kakak ngetik apa nanti biar saya nyusunnya. Nah, saya udah bisa buat naikkan sticky note-nya, langsung aja ketik, nanti kakak-kakak ketik, nanti biar saya nyusunnya. Nah, itu Kak Priska udah bisa besar kecil. Nah, itu punya Kak Pandri namanya.
Baik kakak-kakak, di kolom chat sudah saya masukkan 6 pertanyaannya. Silakan kakak-kakak yang kesulitan untuk mengakses Figma atau mencoba mengetik jawabannya di Figma, silakan menjawab di kolom chat terkait dengan soal-soalnya. Itu di situ ada di kolom chat kakak-kakak ya.
Oke kakak-kakak, silakan sambil diisi di kolom chatnya, atau Bu Yuliati mungkin bisa di kolom di chat WA, Kak. Jadi kita bisa apa namanya, coba merefleksikan dari beberapa pertanyaan tersebut. Waktu kita 15 menit lagi Kak ya. Kak Pandri sudah sampai poin nomor 4. Ya. Kakak-kakak kalau misalkan memang sudah di poin nomor 1, silahkan lanjut ke nomor selanjutnya kakak-kakak ya. Baik yang ini di Figma ini, kayaknya Kak Pandri sama Kak Priska bisa jalan di Figma. Di chat, nah kawan kakak-kakak yang lainnya bisa di chat Kak Tonis, Kak Alfa, silahkan di chat. Kak Sukses, Kak Jali, silahkan di kolom chat apabila kesulitan untuk mengakses di di Figma-nya. Kak Yosua, silakan. Baik, nanti mungkin saya coba membuat video tutorial terkait dengan Figma, biar nanti saya sharekan di grup, biar kakak-kakak mungkin bisa coba belajar. Nanti saya siapkan linknya, tinggal kakak-kakak coba akses ke link itu ya. Ini kakak-kakak yang masih kesulitan, Figma-nya emang mau jaringan yang agak bagus. Kenapa saya walaupun cuman Kak Pandri, Kak Priska bisa mengakses ini. Jadi Kak Tonis bisa, cuman Kak Pika bisa, cuman masih kesulitan. Kenapa saya mau coba kayak ini kakak-kakak ini bisa kita jadikan media kakak ya. Apalagi kakak-kakak di kota, misalkan jaringannya bagus. Biasa kan namanya pembelajaran sekarang kan sudah bisa memanfaatkan perangkat ajar ya, perangkat gadget seperti itu ya. Mungkin kakak-kakak bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk untuk memberikan pembelajaran atau terkait dengan refleksi, mengajak refleksi terhadap siswa. Jadi bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran kakak-kakak ya. Nah, saya juga mencoba untuk membiasakan menggunakan ini, menggunakan Figma Jamboard. Kalau di sebelumnya kami menggunakan Jamboard saja, tidak ada Figma-nya. Cuman itu menulisnya terbatas. Kalau di Figma Jamboard ini menulisnya tidak terbatas, jadi bisa panjang lebar. Kalau di Jamboard dulu hanya berapa kata saja nggak salah, jadi nggak bisa kita tulis panjang lebar.
Oke, baik kakak-kakak. Mungkin sambil kakak-kakak lanjutkan ini, mungkin bisa nanti dilanjutkan lagi. Baik, mungkin kita bisa berdiskusi kakak-kakak terkait dengan refleksi mandiri dari kakak-kakak dari tugas-tugas tersebut. Mungkin ada yang mau menyampaikan? Terkait dengan refleksi yang sudah dibuat kakak-kakak ya. Kan ada rubriknya tadi tuh, mungkin kakak-kakak bisa menilai, oh saya sampai di poin ini. Mungkin bisa kakak-kakak sampaikan. Nah, silakan Kak Panri. Baik Kak, terima kasih waktunya Kak. Berdasarkan rubrik yang baru saja saya lihat, kalau saya refleksikan dengan apa yang sudah saya lakukan, kerjakan melalui tugas refleksi itu, sepertinya yang saya kerjakan itu masih banyak kekurangan Kak. Saya perlu masukan dan saran dari kakak-kakak lainnya agar kedepannya saya lebih baik lagi dalam mengembangkan metode-metode ini untuk pembelajaran demi tercapainya tujuan-tujuan pembelajaran. Kalau saya kategorikan yang saya kerjakan itu masih di C Pak, Kak, belum ke B. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, karena saya belum ada pengembangan untuk menambah metode yang ini, karena saya hanya terpaku dengan 2 metode saja. Seperti itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Panri. Sama-sama Kak. Kak, suaranya Kak, Kak Sigit. Lupa saya. Baik, mungkin kakak-kakak ada yang mau menyampaikan juga terkait dengan hasil refleksinya, disesuaikan dengan rubrik penilaian yang tadi saya tampilkan. Tidak ada? Atau saya pakai wheel of name nih? Kebetulan dah beberapa kali ini kita tidak pernah pakai wheel of name ya. Oke, saya minta satu lagi ya.
mungkin kita cabut undi, pakai cabut undi antara kakak-kakak. Oke. Nah, baik. Kita mulai. Ternyata Kak Pika. Silakan Kak Pika. Baik, terima kasih. Selamat sore juga untuk kakak-kakak sekalian dan juga Kak Panri yang tadi sudah menyampaikan sedikit tentang refleksi yang dituliskan. Tentu dalam menuliskan refleksi di sini dan dibandingkan dengan rubrik yang tadi sudah kakak sampaikan, juga memang masih banyak kekurangan, terutama saya dalam menulis rubrik ini, menulis refleksi ini dari modul 1.1, 1.2 dan juga 1.3. Memang kalau secara pribadi saya memang masih belum terlalu memahami rubrik yang kita gunakan. Memang ini memang hal baru bagi kami. Mungkin gaya mengajar yang selama ini kami gunakan tetap masih menggunakan hal yang biasa, mungkin agak sulit untuk merupakan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Jadi itu yang menjadi tantangan untuk kami menulis menulis refleksi ini ke depannya dan dikaitkan dengan rubrik yang tadi kita bacakan. Saya kira begitu, Kak Sigit. Oke, terima kasih Kak Pika. Silakan kawan-kawan, kakak-kakak lainnya boleh beri reaction kepada Kak Pika. Oke, baik, saya sedikit untuk menyampaikan terkait dengan rubrik itu ya. Agar kedepannya kita bisa menyesuaikan refleksi kita biar kena 4 poin minimal. 3 poin minimalnya kakak-kakak ya. Baik. Nah, ini rubrik yang tadi saya tampilkan. Ini adalah rubrik terkait dengan kita untuk menulis menulis refleksi. Jadi di rubrik ini kalau misalkan memang kakak-kakak menilai pribadi, kakak-kakak tinggal melihat untuk refleksi kakak-kakak apakah sudah terpenuhi poin-poin 1 sampai 4 bahkan sampai 5 ini. Kalau misalkan yang terpenuhi cuma 1 berarti kita berada di poin 1 berarti kurang. Kalau misalkan kita ada sampai menulis poin 1 dan 2 itu kita ada di dalam refleksi kita, berarti kita mencapai poin cukup. Namun kalau kita misalkan ada poin sampai 3, berarti kita mencapai poin baik. Ya, poinnya sampai 4 berarti sangat baik. Nah, di sini yang pertama di sini kakak-kakak ini terkait dengan pengalaman belajar. Saya yakin setiap kakak-kakak mau menuliskan refleksi, kalau ini kan terkait dengan modul, kakak-kakak menyebutkan saja setelah mempelajari modul 1 ini, itu kakak-kakak sudah dapat poin 1. Jadi kan kita menuangkan atau menuliskan pengalaman belajar kita terkait dengan modul 1.1. Nah, kalau misalkan kedua, perasaan kakak-kakak ketika mempelajari modul ini, saya merasa bingung, kesulitan, merasa kesusahan, merasa kayaknya ini ilmu yang sulit saya pahami. Itu merupakan perasaan kakak-kakak. Kalau misalkan di dalam refleksi kakak-kakak tuangkan, walaupun singkat, itu sudah masuk poin keduanya. Itu juga untuk yang poin ketiganya, hal yang sudah baik. Nah, apabila kakak-kakak dalam mempelajari modul, ternyata kakak-kakak sudah mempelajari ini dengan baik. Maksudnya ternyata sudah pernah saya lakukan, sudah pernah saya pelajari walaupun mungkin belum sepenuhnya. Nah, itu sudah masuk ke poin 3 kakak-kakak. Begitu juga dengan poin keempat. Kalau misalkan memang ada di dalam refleksi kakak-kakak tersebut, mungkin saya mungkin kurang dalam hal membaca, kurang sering dalam membaca, ataupun kurang banyak membaca modul yang saya pelajari. Nah, itu kedepannya kan bisa diperbaiki. Berarti kakak-kakak sudah masuk ke dalam poin 4. Nah, ke depan saya mungkin akan lebih sering lagi membaca modul, memahami modul terkait dengan
tugas saya di dalam kegiatan ini, ataupun ke dalam pembelajaran nih Kak. Dalam pelajaran Kakak itu melihat apa yang kurang dalam kakak mengajar, misalkan dalam mengajar, oh ternyata saya tidak ada memberikan masukan atau masukan kepada siswa terkait dengan siswa melakukan apa namanya aktivitas. Jadi siswa salah, kita mungkin hanya sekedar garis umumnya. Jadi di situ kedepannya kakak akan memberi masukan kepada siswa. Ya kedepannya saya akan memberikan masukan. Berarti kan itu kan ada perbaikan kakak-kakak. Ada perbaikan yang akan kita lakukan di kemudian hari. Nah, kakak-kakak sudah sampai titik itu saja. Itu refleksi kakak-kakak sudah masuk poin 4. Ya, karena ini kan bisa dibilang refleksi itu kan kita menilai kegiatan kita ya kakak-kakak ya. Kita menilai apa yang kita lakukan. Jadi saya yakin kakak-kakak itu pasti bisa melihat, saya yakin juga kakak-kakak dalam kegiatan kakak-kakak pasti akan ada masuk dari poin-poin ini sampai ke 4 mungkin. Bahkan saya mungkin sampai 4 pasti saya yakin kakak-kakak pasti ada gitu lah. Ya, jadi namun tujuan dari refleksi ini kita kan pasti merefleksikan diri dengan harapan akan memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi, kedepannya lebih baik lagi ya kakak-kakak ya. Nah, jadi mungkin semakin sering kita melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan, terkait dengan apa namanya seperti tugas-tugas refleksi ini kita lakukan, tujuannya kan lebih untuk memperbaiki diri kita, lagi ke depannya agar lebih baik lagi kakak-kakak. Tujuannya itu dalam mengajar kita mungkin lebih kreatif lagi dalam pembelajaran, lebih banyak model-modelnya seperti Kak Pandri itu cuma 2 model. Saya yakin nanti kita di modul selanjutnya kita ada mempelajari model kakak. Jadi kita bisa menerapkan beberapa model di dalam pembelajaran. Ya, jangan hanya monoton satu aja, kita kan buat siswa bosan. Nah, siswa bosan pasti pelajarannya nggak enak. Paling enak-enaknya tuh pelajaran olahraga yang menyenangkan mereka aja. Kalau pelajaran yang tidak mereka senangi karena cara mengajar kita juga membosankan, maka mereka kan bosan di dalam kelas, dalam lapangan juga. Apalagi kita jemur-jemuran, kalau misalnya pelajaran membosankan itu cepat sekali membuat siswa tuh malas ikut beraktivitas. Ya kakak-kakak ya. Nah itu mungkin nih kakak ya rubriknya. Jadi kedepannya juga untuk tugas-tugas selanjutnya itu akan ada refleksi terus kakak-kakak. Jadi kita biasakan untuk membuat refleksi. Dan juga ini kedepannya juga bisa kakak-kakak terapkan dalam pelajaran kakak-kakak. Agar bisa melihat dalam hari ini saya ini apa sih yang kurangnya. Nah kalau memang betah lakukan setiap kakak mengajar juga tidak apa-apa, lebih baik lagi, atau tidak pun kakak-kakak minimal dalam seminggu kakak-kakak sekali membuat refleksi. Yang tujuan biar minggu depannya kita mengajar lebih baik lagi. Ya kakak-kakak ya, baik kakak-kakak. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Kalau tidak ada mungkin boleh kasih reaction jempol. Baik. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan slide-nya. Tadi kita sudah berbagi refleksi tadi ya, berbagi refleksi. Oke kakak-kakak, kita sudah di penghujung. Kurang lebih juga sudah 1 jam kita melakukan kegiatan ini. Jadi di sini kegiatan kita ini tujuannya pertama seperti tadi kita merefleksikan apa yang telah kita refleksikan kemarin. Kita menilai apakah refleksi kita sudah sesuai. Saya yakin kakak-kakak kita membaca itu pasti ada beberapa poin yang sudah sesuai. Tinggal selanjutnya kita makin tingkatkan lagi, makin perbaiki lagi terkait dengan kegiatan refleksi kita ya kakak-kakak, karena ini sangat bermanfaat di kurikulum Merdeka juga kakak-kakak. Kalau kakak-kakak buka PMM itu ada modul yang perlu dipelajari terkait dengan refleksi kakak-kakak. Nah saya sebelum ikutin kegiatan ini salah satu syaratnya adalah menyelesaikan modul refleksi. Nah, jadi saya sudah berapa kali belajar refleksi ini walaupun masih belum sering melakukannya, tapi minimal kita melakukan refleksi seperti saya bilang seminggu sekali itu sudah sangat baik kakak-kakak.
Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan kakak-kakak terkait dengan pertemuan kita pada sore hari ini, malam hari ini? Tidak ada ya? Nah, baik, untuk nanti akan saya buat video tutorial Figma biar semuanya bisa menggunakan, bila jaringan bagus bisa menggunakan. Karena saya juga tadi pas kakak saya bilang, Kak Emma bertanya, Kak ini gimana rupanya kok nggak bisa? Bingung juga saya sedih, karena ketika saya coba buat barang ini, saya coba praktekkan dengan kawan-kawan, mereka bisa semua lancar, kayak Kak Pandri sama Kak Pika tadi bisa juga langsung bisa menulis di situ kan. Kak apa namanya, Kak Pika tadi masuk, tapi masih tangan Kak Pika ya, belum berubah jadi panah ya? Nah, nanti mungkin saya, Sudah oh masuk Kak, sudah. sedikit. Cuman tadi ketika saya ngetik tulisannya itu kecil, nggak mampu dibaca. Tidak terbaca, oh ya. Oke, Makanya nanti saya alihkan ke chat. kolom chat. Oke, baik, nanti akan saya coba pelajari lagi, biarkan saya bagi-bagi karena ini bisa kita pakai untuk pembelajaran kita di sekolah kakak ya. Baik kakak-kakak, mungkin itu saja pertemuan kita pada sore hari ini. Saya mohon maaf apabila selama pembelajaran tadi ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung atau yang kasar, saya sekali lagi mohon maaf. Mungkin nanti akan saya informasikan lagi di pertemuan kita selanjutnya sampai ke tanggal 13 Oktober nanti kita akan tatap muka langsung. Jadi selama ini sampai ke 13 Oktober kita masih daring-daring dan juga pembelajaran daring tatap maya. Oke kakak-kakak ya. Baik kakak-kakak, mungkin sebelum menutup kegiatan ini bisa kita tutup dengan doa. Mungkin Kak Alfa mungkin silakan Kak Alfa tutup kita dengan doa. Mic-nya Kak, mic-nya. Belum dinyalain. Baik. Doa masing-masing ya Kak, biar saya yang Iya. nanti. Enggak apa, doa masing-masing enggak apa. Silakan Kak. Baiklah, selamat sore kakak-kakak. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Alfa sudah menutup kegiatan kita ini dengan doa. Sebelumnya kakak-kakak mungkin bisa nyalain kamera, kita ambil gambar dulu. Saya biasanya ketika saya jadi peserta kakak-kakak, ketika giliran pas mau foto ini saya rapiin rambut saya dulu kakak. Kerah saya. Jadi ketika mau foto saya dihebohin dulu. Udah bagian foto-foto ini pastilah Kak Sigit yang berdandan kata orang, kata mereka. Oke kakak-kakak bisa nyalain kamera. Kak Sukses, mungkin Kak Jali, Kak Yesua, sudah nyala. Oke. Ada nggak di layar kakak-kakak yang nampak full semua, nampak semua? Kalau saya ini ada 2 orang masih tertutup nih. Kalau ada yang menggunakan laptop yang nampak semuanya boleh screenshot. Kak Pandri mungkin nampak semua nggak Kak? Enggak ya? Oh berarti udah ingat aja. Baiklah kita foto ya kakak-kakak. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 3. Oke, kita kasih 5. Oke, 1, 2, 3. Oke, terus olahraga. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita akhiri kakak-kakak pertemuan kita. Mungkin itu aja saya akhiri pertemuan tatap maya kita dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat sore. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Saya izin